Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum mandiri untuk topik keanekaragaman tanaman obat keluarga atau TOGA untuk mata kuliah praktikum biodiversitas. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Rizky Nurfatmarini, NPM 1910303063 dari kelas A Prodi S1 Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar Magelang. Tujuan percobaan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengidentifikasi macam-macam tanaman obat keluarga, menganalisis keanekaragaman jenis tanaman obat keluarga berdasarkan ciri morfologi, dan 3. Mendeskripsikan manfaat tanaman obat keluarga. Selanjutnya adalah dasar teori. Keanekaragaman hayati merupakan variasi bentuk, penampilan, jumlah, maupun sifat yang ditemukan pada setiap makhluk hidup. Keanekaragaman hayati diketahui dari adanya makhluk hidup yang beraneka ragam. Pada tumbuhan, keanekaragaman tumbuhan merupakan variasi gen dan spesies yang ada pada setiap jenisnya. Keanekaragaman ini terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari tumbuhan tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat, yakni keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Tanaman obat merupakan semua jenis tumbuhan yang memiliki khasiat bagi kesehatan maupun pengobatan suatu penyakit. Pendaya gunaan tanaman obat masih berkaitan erat dengan pengobatan tradisional karena belum didasarkan pada uji klinis laboratorium, melainkan didasarkan pada pengalaman penggunaan. Tanaman obat ini biasa dijumpai di kawasan sekitar rumah antara lain kencur, kunyit, jahe, lidah buaya, dan lain-lain. Keanekaragaman tanaman obat keluarga dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang diwariskan dari induknya dan berpengaruh pada fenotip individu. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi tumbuhan. Keanekaragaman tanaman obat ini dilihat dari ciri morfologi dari masing-masing tanaman. Selanjutnya adalah alat dan bahan untuk percobaan. Yang pertama, berbagai jenis tanaman obat di lingkungan sekitar rumah, 2 pisau atau cutter, 3 kamera atau smartphone, yang keempat alat tulis. Langkah kerja. Yang pertama, mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar rumah. Kedua, mengidentifikasi tanaman yang tergolong tanaman berkhasiat obat. Ketiga, menganalisis dan mendeskripsikan ciri morfologi dari masing-masing tanaman obat. Dan yang terakhir, menuliskan data ciri morfologi ke dalam tabel pengamatan dan membuat dokumentasi. Selanjutnya, hasil pengamatan. Ciri morfologi tanaman merupakan ciri-ciri mengenai bentuk, fisik, dan struktur tumbuhan yang tampak secara visual sehingga dengan identifikasi maka dapat dikenali dan diklasifikasikan. Ciri morfologi ini diamati meliputi morfologi akar, batang, daun, bunga, dan rimpang. Pengamatan dilakukan terhadap 5 macam tanaman yang dikenal sebagai kelompok toga, yaitu serai, jahe, kunyit, lengkuas, dan kencur. Tanaman ini mudah dijumpai di sekitar rumah. Yang pertama, serai atau Cymbopogon nardus. Tanaman serai memiliki akar serabut, batang bulat, basah, lunak yang berwarna hijau hingga kemerahan. Daunnya panjang menyerupai pita berwarna hijau dengan pertulangan sejajar. Bunganya berbentuk seperti bulir bergerombol berwarna putih. Tanaman ini termasuk dalam famili Poaceae. Tanaman serai merupakan salah satu tanaman yang kerap kali dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai campuran dalam masakan. Tetapi tanaman ini juga memiliki khasiat sebagai obat. Serai telah digunakan sebagai obat tradisional secara turun-temurun. Bagian tanaman serai mulai dari daun, batang maupun akar mampu menghasilkan minyak atsiri yang dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa penelitian juga menyebutkan serai memiliki khasiat terhadap kesehatan, yaitu sebagai obat batuk, sebagai obat anti radang, menghilangkan rasa sakit, melancarkan sirkulasi darah, meredakan sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri lambung, serta mampu menambah nafsu makan. Yang selanjutnya adalah jahe atau Zingiber officinale. Jahe memiliki ciri morfologi, akarnya serabut, batang berbentuk bulat, basah atau lunak, berwarna hijau. Daunnya berbentuk lancet berwarna hijau dengan tulang daun sejajar, dan rimpangnya berbentuk pendek seperti jari dengan warna kecoklatan dengan daging berwarna putih dengan aroma yang khas. Jahe termasuk dalam famili Zingiberaceae. Jahe memiliki banyak manfaat pada kesehatan sehingga sering dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Manfaatnya antara lain meredakan masuk angin, nyeri otot dan sendi, nyeri lambung, dan sakit kepala, meredakan radang tenggorokan, meredakan sakit pinggang dan rematik, mencegah gangguan pencernaan, menjaga sistem kekebalan tubuh, menurunkan kolesterol, menjaga kesehatan dan jantung, dan menurunkan berat badan.
Kemudian yang selanjutnya adalah kunyit atau kurkuma longa. Kunyit memiliki ciri morfologi akarnya serabut, batangnya bulat tegak, basah atau lunak dan berwarna hijau. Daunnya berbentuk lancet berwarna hijau dengan tulang daun menyirip. Rimpangnya berbentuk pendek melengkung, jarak antar buku dekat dengan warna orange kecoklatan dan dagingnya kuning atau orange. Seperti halnya jahe, kunyit juga termasuk famili Zingiberaceae. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Selain itu juga sebagai obat, yakni sebagai antioksidan, anti tumor, anti kanker, anti mikroba, anti pikun, dan anti racun. Meredakan sakit perut seperti diare, sembelit, kembung, mengobati asma, menghilangkan gatal, mengurangi rasa nyeri dan sakit pada penderita reumatik artritis. Selanjutnya adalah lengkuas atau Alpinia galanga. Lengkuas memiliki ciri morfologi akar serabut, batang yang bulat dan tegak, serta basah atau lunak dengan warna hijau dan cukup tinggi. Daunnya berbentuk lancet besar berwarna hijau dengan tulang daun menyirip. Rimpangnya berbentuk silindris agak besar, jarak antar bukunya agak lebar, warna putih kecoklatan, dagingnya berwarna putih. Lengkuas juga berasal dari famili Zingiberaceae. Rimpang lengkuas mengandung minyak atsiri dan sering dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Selain itu juga memiliki khasiat bagi kesehatan, antara lain sebagai obat panu karena mengandung anti jamur dan antibakteri. Kemudian yang selanjutnya adalah kencur atau Kampferia galanga. Kencur memiliki akar serabut, batang berbentuk basal dan lunak serta pendek. Daunnya berbentuk bulat lebar dengan pertulangan menyirip. Rimpangnya berbentuk pendek seperti jari tumpul. Kencur memiliki beragam khasiat bagi kesehatan, yaitu sebagai obat batuk, mengatasi masuk angin, mengatasi sakit perut dan disentri, menambah nafsu makan, serta antiinflamasi pada penderita radang akut. Dari hasil percobaan maka dapat ditarik kesimpulan, tanaman obat keluarga merupakan tanaman yang memiliki khasiat dalam kesehatan dan pengobatan tradisional, mudah ditemukan di sekitar lingkungan rumah seperti kencur, jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Jadi morfologi tanaman merupakan bentuk fisik dan struktur tumbuhan yang tampak visual yang membedakan tanaman satu dengan lainnya, sehingga dapat dikenali dan membantu dalam klasifikasi. Jadi morfologi ini meliputi akar, batang, daun, bunga, dan rimpang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.